untuk zikir dan sholawat. Karena itu diajarkan kalau mau duduk disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu kalau duduk. Nah, kalau bangun dari duduk juga kita disuruh baca Bismillah, sholawat, dan doa kafaratul majlis. Nah, agar apa? Agar duduknya tidak seperti yang disebutkan dalam hadits ini, menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan kalau duduk sampai nggak ada zikirnya, nggak ada sholawatnya, maka dia orang yang duduk tadi bangun dengan aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kita harus memaksakan diri ya, dipaksakan, dibiasakan. Saya mau duduk, maka kita paksakan baca bismillah, atau kita baca la ilaha illallah ya, atau apapun zikir, kemudian kita lanjutkan dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmahnya apa itu? Hikmahnya Allah tidak mau Rasulullah SAW itu dilupakan. Jadi sampai kita duduk dimanapun saja suruh nyambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Dimanapun, nggak boleh hati kita putus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah kita duduk ingat sama Rasulullah SAW, ya otomatis kita akan terlindungi. Ya, kita akan terjaga. Rahmatnya Allah akan turun, malaikat akan berdatangan. Otomatis kalau malaikat berdatangan, rahmat turun, ya setannya akan menyingkir. Tapi coba perhatikan, dari mulai pagi sampai malam tadi, duduk kita yang baca sholawat yang mana? Nah, duduk kita yang nggak baca sholawat yang mana? Mana yang lebih banyak? Duduk yang sambil sholawat atau duduk yang tanpa sholawat? Duduk yang dengan berzikir atau duduk yang tanpa zikir? Padahal cuma sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sederhana. Tapi kenapa itu kok seringkali lewat, seringkali nggak terlaksanakan ya, seringkali terlupakan karena setan itu ada. Ya, setan itu berjuang jangan sampai ini orang ini duduk baca zikir, jangan sampai orang ini duduk baca sholawat. Karena kalau dia duduk berzikir, dia duduk bersolawat, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat rahmat, untung duduknya. Nah, itu merugikan setan. Maka setan berjuang jangan sampai kita ingat ya berzikir dan bersolawat. Nah, sederhana, tapi kalau kita amalkan hasilnya luar biasa. Sehingga diambil makna kebalikannya, siapa yang duduk berzikir, siapa duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya akan menjadi keuntungan ya, yang sangat besar di hari kiamat, dan keuntungan yang sangat besar saat hidup di alam dunia.